di mana mengenai pasar modal. Nah, saya tidak hanya sendiri, saya memilih atas nama Zeti dan atas nama Putri R. Nah, teman-teman, selamat menyaksikan ya. Adapun konsep dasar pasar modal syariah, pasar modal syariah adalah seluruh kegiatan di pasar modal yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang bertujuan menciptakan mekanisme investasi yang adil, transparan, dan berlandaskan etika bisnis Islam. Konsep utamanya berkat pada prinsip muamalah atau transaksi yang diizinkan, di mana semua instrumen investasi dan perusahaan yang terdaftar harus terhindar dari 3 unsur utama. Yang pertama riba, maisir, dan garar. Berfokus pada investasi pada sektor real dan kepemilikan aset yang sah seperti saham perusahaan yang tidak melanggar syariah dan sukuk sebagai pengganti obligasi, sehingga keuntungan yang diperoleh merupakan hasil dari pembagian risiko, manfaat, atau bagi hasil dari usaha yang nyata. Adapun sejarah perkembangan modal syariah di Indonesia, yang pertama yaitu sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1997 dengan meluncurkan reksadana syariah pertama di PT Adan Reksa Investment Management yang menjadi tonggak awal instrumen syariah di pasar modal. Landasan hukum dan syariah kemudian dikuatkan pada tahun 2000 dengan dikeluarkannya Fatwa DSN atau MUI tentang pedoman pelaksanaan investasi syariah. Perkembangan signifikan terjadi pada tahun 2002 dengan peluncuran 2008 dengan penerbitan sukuk negara oleh pemerintah Republik Indonesia berkat dukungan regulasi dari OJK dan inovasi produk seperti syariah online trading system atau PMS terus berkembang pesat dan menjadi bagian integrasi dari sistem keuangan sosial. Perbedaan mendasar antara pasar modal konvensional dan pasar modal syariah terletak pada prinsip kebebasan finansial didasarkan tanpa batasan agama, berfokus pada maksimalisasi keuntungan dan likuiditas, yang dimana transaksi bunga atau riba dan produk derivatif spekulatif diperbolehkan. Begitupun sebaliknya dengan pasar modal syariah, di mana pasar modal syariah itu wajib berpedoman pada prinsip-prinsip sesuai dengan syariah Islam. Syariah secara ketat melarang kita tentang adanya praktik riba, maisir, atau perjudian, dan begitupun dengan anggaran ketidakpastian yang berlebihan. Oleh karena itu, pasar modal syariah hanya memberikan efek tentang syariah, di mana efeknya seperti saham perusahaan yang lolos screening syariah dan suku dan setiap transaksi diawali dengan DPN atau Dewan Pengawasan Syariah untuk memastikan seluruh produk mulai dari penerbit hingga perdagangan secara syariah dan etika dan hukum. Adapun poin selanjutnya yaitu contoh simulasi perbedaan sistem pengambilan keuntungan produk pasar modal syariah dan konvensional.
Adapun poin pertama yaitu modal yang ditanamkan dalam suatu perusahaan sebesar 1 triliun dan diberi jangka waktu selama 5 tahun. Nah, adapun aspek perbedaan antara konvensional dan syariah terletak pada pasar modal konvensional terletak pada obligasi, sedangkan pasar modal syariah terletak pada sukuk mudarabah syariah. Adapun prinsip dasar antara keduanya, sedangkan konvensional berbentuk pinjaman berbasis bunga, sedangkan syariah berbentuk kemitraan berbasis bagi hasil. Adapun posisi investor antara kedua belah pihak, di mana konvensional yaitu berbentuk kreditor atau pemberi utang, sedangkan syariah berbentuk mitra atau pemilik modal. Nah, adapun berikutnya yaitu sistem imbal hasil, sedangkan konvensional berbentuk bunga atau kupon tetap, misalnya 8% per tahun. Nah, adapun di syariah atau nisbah bagi hasil, misalnya investor mendapatkan 60%, sedangkan perusahaan mendapatkan 40%. Adapun gambaran pertama dalam perusahaan untung besar, di mana konvensional laba proyek perusahaan mendapatkan 200 juta rupiah, laba proyek pada syariah mendapatkan 200 juta. Nah, keuntungan investor bagi perusahaan konvensional dan syariah, di mana konvensional mendapatkan 8% dari modal sebesar 80 juta hasil dividend, sedangkan syariah 60% dari laba sebesar 120 juta. Hasil berinvestasi meningkat seiring kinerja proyek. Adapun kondisi kedua, perusahaan merugi antara perbedaan konvensional dan syariah, sedangkan konvensional kerugiannya sebesar 50 juta, sedangkan syariah juga mendapatkan kerugian 50 juta. Adapun keuntungan investor perusahaan konvensional dan syariah, konvensional tetap wajib membayar bunga sebesar 88% atau sebesar 80 juta. Sedangkan syariah investor ikut menanggung kerugian sesuai porsi modal. Nah, perbedaan utama terletak pada pemisahan antara modal dan risiko pada konvensional dan syariah. Yang pertama, konvensional investor mendapatkan keuntungan dari bunga yang merupakan hasil terpisah dari kinerja bisnis real. Investor menghasilkan risiko kegagalan proyek kepada perusahaan, karena perusahaan tetap wajib membayar bunga atau kerugian yang didapatkan. Sedangkan syariah, investor mendapatkan keuntungan dari bagi hasil laba bersih proyek, dan jika proyek merugi, investor ikut menanggung kerugian yang dilakukan. Prinsip ini menghilangkan gharar dan maisir atau riba, dan mendapatkan keuntungan bersumber dari aktivitas ekonomi yang Strategi perkembangan pasar modal syariah berfokus pada 3 pilar utama: penguatan regulasi, inovasi, produksi, dan meningkatkan literasi serta inklusi keuangan. Strategi ini meliputi penyempurnaan kerangka hukum syariah untuk memberikan kapasitas dan perlindungan yang lebih baik kepada investor. Diikuti dengan inovasi instrumen investasi baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar global, serta meningkatkan masif dan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat luar agar pemahaman tentang investasi halal meningkat, dan pada akhirnya akan mendorong partisipasi investor domestik dan meningkatkan pangsa pasar modal syariah secara keseluruhan.